kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya Safety Rizky Anissa akan memberikan tutorial mengenai uji regresi linear berganda terkait pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap hasil belajar. Nah, di sini saya sudah mempunyai data. Kemudian kita beranjak ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kawan-kawan harus mengetikkan pada bagian kolom name yaitu variabel X1, kemudian X2, kemudian Y. Seperti ini. Kemudian beranjak kepada data yang sudah ada. Lalu kita kopikan data tersebut. Kemudian kita buka SPSS-nya lagi dan kita pastekan di situ. Kemudian kita klik pada bagian analis, pilih regression pada bagian linear. Nah, ada data, ada gambar di situ ya. Nah, kemudian kita masukkan kepada dependent. Dan X1 dan X2 kita masukkan ke independen, lalu kita pencet OK. Dan hasilnya seperti itu ya. Bisa kawan-kawan lihat pada layar tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai interpretasinya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, di layar itu ada interpretasi dan hasil output dari analisis linear berganda. Pada analisis output koefisien determinasinya yaitu diketahui nilai adjektif R² sebesar 0,803, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama sebesar 80,3%. Kemudian, analisis output uji F atau simultan. Yang pertama, model regresi dinyatakan FIT jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, di sini juga ada kriteria pengujian uji T atau uji hipotesis. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikan tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Nah, di sini juga ada analisis uji T atau uji hipotesis. Nilai signifikan variabel motivasi belajar X1 sebesar 0,395 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel motivasi belajar X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar Y. Dan nilai signifikan variabel minat belajar X2 sebesar 0,006 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel minat belajar X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, yang terakhir yaitu ada analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu 2,612 ditambah 0,192 X1 plus 0,888 X2. Nah, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,612
maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 2,612. Kemudian nilai koefisien regresi variabel motivasi belajar atau X1 bernilai positif sebesar 0,192, maka bisa diartikan jika variabel motivasi belajar X1 meningkat, maka variabel hasil belajar Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian nilai koefisien regresi variabel minat belajar atau X2 bernilai positif sebesar 0,888, maka bisa diartikan jika variabel minat belajar X2 meningkat, maka variabel hasil belajar Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.